Halo, balik lagi sama aku di episode Bisnis dari Rumah. Nah, buat kalian yang baru bisnis dari rumah atau ingin bisnis dari rumah, kalian wajib banget nonton video ini karena di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang penting banget buat kalian, terutama buat kalian pebisnis pemula atau kalian yang udah mulai meniti bisnis. Karena di video kali ini aku bakal ngebahas gimana sih cara kita untuk mengelola keuangan agar bisnis kita itu tetap lancar. So, jangan sampai kalian skip video ini dan jangan lupa juga like dan subscribe akun NCC untuk mendapatkan tips-tips dan konten menarik lainnya. Kita langsung aja ke videonya. Buat kalian para pebisnis pemula, kalian perlu tahu banget yang namanya mengatur keuangan itu sangat amat penting untuk keberlanjutan yang namanya bisnis kalian. Karena mau bagaimanapun, keuangan itu adalah benar-benar penting dalam sebuah bisnis. Karena ketika keuangan bisnis kita itu amburadul, otomatis bisnis kita itu juga amburadul. So, kamu harus perlu banget tahu cara untuk mengelola keuangan yang efektif agar bisnis kamu itu tetap berjalan lancar. So, dalam video kali ini aku bakal ngebahas gimana sih cara untuk mengatur keuangan dengan efektif agar bisnis kalian itu tetap berjalan lancar. As we know, keuangan itu adalah salah satu hal yang paling krusial dalam sebuah bisnis. Kadang kita itu terlalu terlena pada penjualan yang terus naik, tapi sampai lupa untuk mengelola yang namanya keuangan. Padahal lancarnya bisnis kita atau usaha kita itu tergantung bagaimana kita mengelola keuangan kita. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan kita. Nah, gimana sih cara men-trackingnya atau gimana sih cara untuk mengatur keuangan agar pengeluaran dan pemasukan itu tetap stabil, bahkan lebih rendah pengeluaran daripada pemasukan. So, ini dia beberapa tipsnya yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian terapkan dalam bisnis kalian. Yang pertama adalah pisahkan yang namanya uang pribadi dan juga uang bisnis kalian. Jangan sampai dua keuangan tersebut itu menjadi satu. Tidak memisahkan keuangan bisnis dan juga keuangan pribadi itu adalah salah satu kesalahan umum yang sering banget dilakukan oleh pebisnis kecil. Dengan tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis, hal itu menjadi kita itu tidak tahu keuntungan dari bisnis kita itu berapa. Karena mau bagaimanapun, ketika dua keuangan yang harusnya itu terpisah, kita satukan, kita itu tidak bisa men-tracking lebih dalam apa sih pengeluaran untuk bisnis kita dan apa sih pengeluaran untuk kepentingan pribadi kita. So, buat kalian yang bisnisnya masih kecil, gak apa-apa banget untuk memisahkan yang namanya rekening bisnis dan juga rekening pribadi. Bahkan dengan memisahkan rekening pribadi dan juga rekening bisnis itu adalah salah satu langkah kecil yang baik banget untuk bisnis kalian. Bahkan sangat amat baik jika dimulai dari bisnis kalian yang masih kecil. Kedua adalah catat semua pengeluaran dan juga pemasukan dari bisnis kalian. Nah, kadang kita itu menyepelekan yang namanya pencatatan keuangan. Uang keluar dan uang masuk itu tidak terdeteksi kemana uang keluar dan dari mana uang masuk. Nah, hal itu tuh bisa menjadi rancu, apalagi kalau bisnis kalian itu masih kecil dan rekeningnya itu masih satu. Selalu catat yang namanya pengeluaran dan pemasukan, karena itu tuh hal penting banget dalam bisnis kalian. Nah, pencatatan ini nggak perlu kalian menunggu itu yang namanya akhir bulan. Kalian bisa mencatat setiap transaksi yang terjadi di bisnis kalian, seperti membeli bahan baku, penjualan, bahkan pengeluaran-pengeluaran yang lain yang menurut kalian itu kecil dan tidak dianggap, hal itu tuh benar-benar harus dicatat dengan rinci. Gunanya adalah agar kita bisa men-tracking atau mengecek kemana sih uang ini keluar dan kembali dalam bentuk apa. Tips yang ketiga adalah tentukan anggaran dan alokasikan dana dengan bijak. Jangan sampai kalian mengeluarkan dana untuk hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu. Makanya kita harus menganggarkan setiap bulan dan belanja tahunan. Buat anggaran kalian itu dengan jelas seperti pembelian bahan baku, operasional bisnis, gaji karyawan, dan bahkan investasi kalian. Dengan anggaran jelas per bulan bahkan per tahunnya, kalian bisa mengalokasikan dana itu dengan bijak. Bahkan kalian itu bisa menyisihkan beberapa persen dari pendapatan kalian untuk tabungan atau bahkan untuk dana darurat dari bisnis kalian. Nah, langkah yang terakhir adalah gunakan laporan keuangan untuk analisis bisnis kalian. Berhubungan dengan tips yang tadi tentang pencatatan keuangan, nah ketika kalian sudah memiliki pencatatan keuangan yang rinci, kalian bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini akan menjadi analisis untuk bisnis kalian. Apakah bisnis kalian itu berjalan baik atau bahkan bisnis kalian ini sebenarnya sedang kritis. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini, kamu juga bisa melihat performa dari bisnis kalian. Apakah pemasukan dari bisnis kalian itu sesuai dengan target? Ataukah ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu, tapi anggarannya itu terlalu besar. Nah, dengan laporan keuangan ini, kalian bisa men-tracking banyak hal, bahkan kalian itu bisa menentukan apakah bisnis kalian itu bisa berlanjut atau tidak.
So, itu dia beberapa tips yang perlu kalian lakukan untuk menjaga kestabilan bisnis kalian, yaitu dengan mengelola keuangan bisnis kalian. Karena mau bagaimanapun, keuangan itu adalah salah satu hal yang sangat amat krusial bagi bisnis kalian. Keuangan juga bisa menentukan apakah bisnis kalian ini benar-benar worth it atau hanya menghabis-habiskan tenaga. Nah, aku harap kalian bisa menerapkan beberapa tips yang sudah aku sampaikan tadi untuk kelancaran bisnis kalian. Dan juga jangan sampai kalian itu tidak memiliki laporan keuangan dan pencatatan keuangan. Karena aku penasaran banget sama pendapat-pendapat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun NCC untuk mendapatkan tips-tips dan konten menarik lainnya. See you in the next video.